banget Pak, ngobrol dari hati ke hati, kira-kira seperti apa pandangan-pandangan mahasiswa ya untuk kita bisa perbaiki hal-hal yang masih kurang. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Mendikti Sains dan Teknologi Brian Yuliarto memastikan pemerintah menerima seluruh pandangan dan aspirasi mahasiswa terkait dengan kebijakan pemerintah yang selama ini dinilai belum sempurna. Hal tersebut disampaikan Brian usai menggelar pertemuan dengan sejumlah elemen mahasiswa Kamis lalu. Menurut Brian, salah satu aspirasi yang disampaikan mahasiswa, yakni terkait 17+8 yang menjadi tuntutan rakyat. Mahasiswa juga memberikan masukan untuk membangun Indonesia agar lebih maju. Brian memastikan seluruh aspirasi masyarakat atau mahasiswa akan diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto. Banget Pak, ngobrol dari hati ke hati, kira-kira seperti apa pandangan-pandangan mahasiswa ya untuk kita bisa perbaiki hal-hal yang masih kurang, untuk bisa membicarakan ide-ide bagaimana supaya Indonesia lebih cepat maju, lebih cepat bisa memperbaiki hal-hal yang memang kita ingin capai. DPR RI akhirnya menanggapi tuntutan 17+8 yang disuarakan sejumlah elemen masyarakat dengan mengeluarkan 6 poin keputusan. Salah satunya pemangkasan tunjangan dan fasilitas anggota DPR yang meliputi biaya langganan listrik dan telepon, biaya komunikasi serta biaya tunjangan transportasi. DPR RI akhirnya menanggapi tuntutan rakyat 17+8 yang disuarakan sejumlah elemen masyarakat dengan mengeluarkan 6 poin keputusan. Pertama, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung 31 Agustus 2025. Kedua, DPR RI melakukan moratorium atau penangguhan kunjungan kerja luar negeri terhitung 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. Ketiga, DPR RI juga memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi. Pemangkasan meliputi biaya langganan listrik dan telepon, biaya komunikasi intensif, serta biaya tunjangan transportasi. Keempat, anggota DPR RI yang dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya. Kelima, pimpinan DPR akan menindaklanjuti penonaktifan anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing. Dan keenam, DPR RI memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi atau pembuatan undang-undang dan kebijakan lain. 6 poin tersebut merupakan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan DPR akan mengambil alih inisiatif RUU Perampasan Aset. Ya, dengan demikian usul inisiatif RUU Perampasan Aset tidak lagi berada di tangan pemerintah. Yusril menyampaikan Presiden Prabowo Subianto beberapa kali menjelaskan bahwa dirinya sudah meminta DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset. Yusril pun turut menyinggung RUU Perampasan Aset sebenarnya sudah diajukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2023 lalu. Namun DPR belum pernah membahasnya sejak itu. Yusril mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas terkait pembahasan Prolegnas 2025 dan 2026. Sedang menunggu keputusan apakah akan diambil inisiatifnya oleh DPR. Kalau itu memang disepakati, DPR silakan mempersiapkan RUU Perampasan Aset itu yang dulu sebenarnya sudah pernah diajukan oleh pemerintah pada masa Pak Jokowi, dan pemerintah siap untuk membahas itu dan tergantung nanti siapa yang ditunjuk oleh Pak Presiden untuk membahas RUU Perampasan Aset itu. Nah, hal-hal yang lain juga perubahan terhadap undang-undang pemilu, undang-undang kepartaian itu memang sedang akan kita lakukan karena sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa sistem pemilu kita harus diubah. Tidak ada lagi. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam Uni Eropa usai Google dijatuhi denda sebesar oleh regulator antitrust Eropa. Dan informasi selengkapnya pemirsa kami hadirkan untuk Anda usai jeda.
Masih di Prime Market Highlight pemirsa, kelompok Hamas menyatakan siap untuk melanjutkan negosiasi gencatan senjata dengan Israel. Hamas menyatakan hal itu usai munculnya peringatan terbaru dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar Hamas menerima kesepakatan gencatan senjata. Kelompok pejuang Palestina Hamas mengaku telah menerima proposal gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat melalui mediator dan siap untuk melanjutkan negosiasi gencatan senjata. Pernyataan ini disampaikan usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump melayangkan peringatan kepada Hamas untuk menerima kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera di Gaza. Dalam pernyataannya, Hamas juga menyambut baik setiap langkah yang mendukung upaya menghentikan agresi terhadap rakyat Palestina. Hamas menunjukkan kesiapannya untuk duduk di meja perundingan guna membahas pembebasan tahanan dengan konsekuensi diakhirinya perang dan penarikan pasukan Israel dari jalur Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui media sosialnya mengeluarkan apa yang ia sebut sebagai peringatan terakhir kepada Hamas untuk menerima kesepakatan gencatan senjata. Trump juga mendesak Hamas untuk membebaskan sandera di Gaza. Menurut Trump, Israel telah menerima syarat yang diminta Amerika untuk gencatan senjata dan kini saatnya bagi Hamas untuk juga menerima syarat gencatan senjata. Berbagai sumber IDX Channel. Rusia melancarkan serangan terbesar ke Ukraina pada hari Minggu kemarin dan menewaskan 3 orang. Serangan tersebut juga menghancurkan bangunan di kawasan pusat pemerintahan Ukraina di Kiev. Militer Rusia pada hari Minggu pagi kemarin melancarkan serangan udara terbesar sejak dimulainya perang Rusia-Ukraina pada 2022 lalu. Serangan terbaru itu menghantam sejumlah bangunan penting di ibu kota Kiev dan beberapa kota lainnya. Serangan itu menewaskan 3 korban jiwa termasuk 1 bayi. Selain menelan korban jiwa, serangan Rusia kali ini juga menghancurkan bangunan kantor di kawasan pusat pemerintahan ibu kota Kiev. Angkatan Udara Ukraina mengungkapkan Rusia meluncurkan 805 drone dan 13 rudal dalam serangan itu. Dari jumlah tersebut, unit pertahanan Ukraina berhasil menembak jatuh 751 drone dan 4 rudal. Serangan itu menggarisbawahi meningkatnya pesimisme di Ukraina dan di antara negara-negara sekutunya bahwa perang Rusia-Ukraina dapat segera diakhiri. Di mana sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin menolak seruan gencatan senjata dan semakin berani dengan memperkuat hubungan dengan China dan Korea Utara. Berbagai sumber IDX Channel.